makan kita dengan makannya orang Arab Saudi sekarang dibalik, Mas. Kalau di kita itu adalah nasi pakai lauk, mereka lauk pakai nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. KSPPS Karisma, sahabat pemberdayaan umat. Terima kasih sahabat Karisma masih bergabung di podcast kami, di podcast KSPPS Karisma. KSPPS Karisma ini bekerja sama dengan MKU untuk mendistribusikan, antara lain ini ada produk keripik salak Semeru, di mana keripik salak Semeru ini diproduksi oleh korban dari letupan Gunung Semeru kemarin, diberdayakan, jadi mereka membuat keripik salak Semeru. Jika sahabat Karisma bisa punya minat mau makan keripik salak ini, bisa menghubungi kantor kami terdekat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel podcast kami. Masih bersama dengan saya, Sunu dari KSPPS Karisma, dan Pak Priyonggo, merupakan Dewan Pengawas Syariah. Assalamualaikum Pak Priyonggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan para ya. pemirsa semuanya. Ya, alhamdulillah kita pada tahun ini masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, Pak, di mana yang kita nanti-nantikan pertemuan kita dengan bulan suci ini, karena di bulan suci ini tentu ibadah kita dijanjikan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian saya mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Pri ini terkait dengan fenomena masyarakat kita, kebiasaan kita selama bertahun-tahun gitu. Antara lain tuh banyak masyarakat kita yang mengadu nasib di ibu kota. Orang-orang daerah pergi ke ibu kota, mereka mencari nafkah karena memang standar ekonomi sangat tinggi, kemudian pulang kembali ke daerah pada saat hari raya, mereka membawa hasil jerih payahnya selama setahun itu. Tapi nggak cuman mereka yang mengadu nasib di Jakarta juga atau di ibu kota, yang kita di daerah juga sebetulnya mirip-mirip juga perilakunya ketika kita udah kerja setahun terus dapat THR. Di Idul Fitri itu kita belikan baju baru, peci baru, sarung, segala macam atribut hari raya itu, dan untuk makanan, bahkan zaman sekarang pasti ada HP, ya kan? Iya. Itu saya sendiri ya. Itu menurut Pak Pri itu gimana, Pak? Kebiasaan seperti itu? Yang pertama kita syukuri dulu, Mas. Oh ya, disyukuri. Alhamdulillah ya Pak, berarti masih bisa cari nafkah ya Pak. Dulu, ya. Bahwa dalam setahun itu ada hari yang membuat umat Islam Indonesia bahagia. Oh iya, bisa bahagia sehari itu ya Pak. Ya, meskipun selain itu sebetulnya PR bagi para penguasa. Kok bisa ya orang Indonesia itu bahagianya setahun hanya sekali? Yaitu menjelang Lebaran. Saya ingat waktu kecil dulu itu dibelikan baju baru itu setahun sekali kalau mau Lebaran, iya kan? Diajak jajan setahun sekali kalau mau Lebaran. Bahkan maaf Mas Unu, beberapa orang desa itu karena saking bahagianya mau Lebaran itu dia rela kalau puasa itu batalke makan di pasar. Jadi satu sisi saya ambil positifnya ini, berarti itulah yang membuat orang Indonesia itu bahagia meskipun setahun pisang tapi panjang umur kira-kira. Berarti kita ambil sisi positifnya dulu ya Pak. Betul, ya. Sisi yang lain ya, sebetulnya kalau saya ya sebagai ekonom ini PR besar ya. PR besarnya itu berarti mestinya masyarakat kita itu bisa bahagia sepanjang hari. Oh iya. Ya. Makan enak itu nggak cuma setahun sekali lah mestinya. Gitu nggak cuma nunggu Lebaran ya Pak ya? Nggak cuma nunggu Lebaran, harus tiap hari itu makan bergizi. Yeah. Saya ingat kalau kita bandingkan makan kita dengan makannya orang Arab Saudi sekarang itu dibalik, Mas. Kalau di kita itu adalah nasi pakai lauk, mereka lauk pakai nasi. Oh, jadi lauknya yang banyak ya Pak ya? Betul. Jadi kalau sampai batas tertentu ya saya masih oke lah, tidak apa-apa lah. Lebaran itu jor-joran makan, kapan lagi waktunya, gitu kan? Cuma ini perlu kita koreksi ya, jangan berkelanjutan, jangan kemudian kita udah umur puluhan tahun kok ya gitu terus kira-kira, gitu kan? Mengapa ini terjadi? Orang rela
berserih payah, gitu ya, berserih payah mengumpulin duit dan macam-macam hanya demi untuk dinikmati di bulan Lebaran. Ya. Apa ada yang salah? Insya Allah tidak ada. Yang salah itu cara menikmatinya. Oh ya. Gitu Pak. Ya, kok bisa caranya menikmati gimana? Berarti nggak apa-apa ya Pak ya, happy waktu Lebaran. Tunggu dulu. Caranya dulu deh. Iya. Jadi secara naluriah, secara naluriah itu kan setiap orang itu pengen semua kebutuhannya terpenuhi. Ya, betul banget. Tapi ketika tidak semua terpenuhi, dia akan pilih sesuai dengan skala prioritas. Ya. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Poin nomor 1 itu, jatuh cintrong. Ya kan? Nek perlu bodoh boleh nggo bojo. Gitu kan? Bawasan itu sunatullah nomor 1. Yeah. Nanti yang kedua harta, nek perlu boleh itu kita apa itu? Ada bilang kata kita datang ke Pegadaian atau ngutang ke toko emas. Ya, kemudian yang ketiga kuda tunggangan, kredit motor atau motor pinjaman atau mobil pinjaman bawa pulang, punya kantor plat nomornya diganti, kira-kira gitu kan. Nah, tapi itu saya melihat, oh inilah kalau kita mau bersyukur tadi, dengan gaya itu kita jadi sadar bahwa kita itu makhluk yang lemah. Ternyata kita nggak bisa lepas dari apa yang kamu firmankan tadi, bahwa kita itu ternyata budaknya Allah, bahwa ternyata kita itu tanpa kita bisa kendalikan, Lebaran itu ya itu yang kita lakukan, mencintai lawan jenis, mencintai harta, mencintai kendaraan, itu kita lakukan. Ya, nah, Islam perannya di mana? Mbok ngerem lah, itu naluri, itu sifat semua manusia yang Allah jelaskan. Maka tugas kita itu sebagai orang Muslim dan mukmin mengalokasikannya itulah yang perlu kita kendalikan. Ya, bagaimana cara kita, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agar kita menggunakan harta itu sesuai dengan tuntunan agama. 1, ikuti skala prioritas dari yang kebutuhan pokok dulu sampai yang mewah. Ya, jangan sampai kita nabung rame-rame Lebaran, ya, bagi-bagi angpau kira-kira gitu ya. Kemudian kebutuhan apa, misalnya kebutuhan sekolah anak kita belum terpenuhi, kita harus rela pulang kredit mobil atau kredit motor, lompat kebutuhannya gitu ya. Beli parabola, lompat lagi ya. Meskipun orang berkata kapan saya nikmati kalau nggak sekarang. Ya, mungkin kalau sekarang internet kali ya Pak ya. Ya betul. Ya, jadi kadang problemnya di skala prioritas dia. Kita tidak pandai memilih skala prioritas apa yang mau kita belanjakan ya. Kemudian yang kedua yang nggak bisa kita kendalikan itu pengaruh lingkungan, Mas. Jadi Rasulullah itu menjelaskan bahwa manusia itu anak lingkungannya. Kalau saya pengen tahu Mas Sunu, saya nggak akan wawancara Mas Sunu. Saya akan tanya konco cedek Mas Sunu siapa. Teman dekat itulah cermin siapakah Mas Sunu itu. Kenapa? Karena kita itu akan seperti apa bergantung pada teman kita. Ketika satu kampung pulang Lebaran kok rumah catnya baru semuanya, nggak mau dicat kita malu. Kursi baru semua, tetangganya kita kok nggak malu. Maka tantangan besar kita di situ. Bagaimana kita menjadi malu hanya karena kita bermaksiat kepada Allah. Orang maksiat kok izin. Kira-kira gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu 2 poin yang menurut saya terpenting ya. Diri dan lingkungan yang harus kita kendalikan selama bulan Ramadan. Rasulullah ingatkan, ada 3 orang yang rugi hidupnya. Salah satu itu adalah orang yang tahu Ramadan akan datang tapi nggak ada persiapan, dan tahu Ramadan sudah datang tapi tidak ada peningkatan pasca Ramadan. Nah, itu tantangan bagi saya dan kita semuanya. Ya. Kan di bulan puasa ini pasti orang berlomba-lomba nih, apa, masjid, musola, televisi, YouTube, apa kan, Spotify, itu pasti banyak pengajian ya Pak ya. Tapi yang saya perhatikan tuh pengajian yang dibahas secara umum ini adalah tentang ibadah Pak. Ya memang penting Pak, kita kan ibadah, kita kalau misalnya mau sholat wudunya salah juga kan gak sah jadinya. Tapi kita tuh juga ada, selain itu kan ngaji itu kan nggak cuman melulu tentang ibadah, benar kita melakukan ibadah sholat, puasa gitu. Tapi ada juga ngaji yang tentang ekonomi Islam gitu, dimana masyarakat kita
secara umum tuh masih polanya masih yang ngajinya ngaji yang tentang sholat, ngaji puasa, atau mungkin ibadah yang lain gitu, zakat. Nah, gimana tim Pak menurut Pak Pri sendiri? Ini tidak terlepas dari pemahaman umat Islam terhadap Islam, termasuk peran para dai, para mubaligh, para ulama menjelaskan bagaimana menyikapi Ramadan itu. Ya. Kita sudah sering mendengarkan di berbagai ceramah tentang keistimewaan bulan Ramadan dan cara mengisi Ramadan yang dalilnya sudah diyakini sahih oleh berbagai ulama. Ya. Di antara aktivitas yang itu disunahkan di bulan Ramadan itu tadarus dan ngaji, sehingga pahalanya jelas, kira-kira begitu kan? Sehingga itulah yang kemudian dilomba-lombakan, ya, dilomba-lombakan. Terlepas dari itu, sebetulnya ini mencerminkan bahwa sebetulnya umat Islam itu hitung-hitungan dari Gusti Allah. Gimana itu Pak? Dan nek Gusti Allah itu ngei ganjaran oke, ziku amalane. Oh iya. Nek orang enggak. Kayak contohnya ya, saya belok sedikit ya. Ada amalan-amalan di dalam Islam itu yang disebutkan iming-iming pahalanya, ada yang tidak. Ya. Ada dosa itu yang dijelaskan bentuknya ancaman, ada yang tidak. Ya. Biasanya yang mempan itu yang jelas-jelas tadi akan diikuti. Contoh misalkan ketika kita bicara siapa saja yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali sholat. Apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi dieksploitasi oleh perusahaan biro umroh. Jadi kan kira-kira gitu. Sama tadi, secara para ulama ini tahu kan bahwa ngaji itu dalilnya jelas. Iya. Dieksploitasi oleh TV. Akhirnya kan semakin menguat ini ya, pemahaman bahwa dalam Ramadan itu ya ngaji. Ya. Sebetulnya padahal kalau kita bicara di bulan Ramadan itu kita harus apa? Intinya kan sebetulnya peningkatan diri, peningkat la'allakum tattaqun, ya. Ketika kemudian banyak ulama menjelaskan ada 7 amalan, 5 amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, mestinya kita tidak hanya berharap rutinitasnya meningkat, tadarusnya meningkat, sholawat, tarawihnya meningkat, tapi juga kita harus punya target peningkatan kualitas diri selama bulan Ramadan. Itu yang jarang kita lakukan. Jarang di antara kita yang kemudian bikin tabel. Misalkan sebelum Ramadan saya ke masjid jamaah berapa kali sehari, pasca Ramadan naik apa tidak. Sebelum Ramadan saya sedekah berapa kali seminggu, setelahnya naik apa tidak. Harusnya kita bikin indikator begitu. Ulama ngajarinya bisa terukur kira-kira gitu kan. Iya Pak. Nah, itu yang mungkin tantangan ke depan yang harus kita lakukan buat kita semua ya. Mungkin dari audiens ada yang mau tanya, mumpung Pak Pri lagi ada di sini. Mungkin kan tanya Pak, kaitannya dengan fenomena lagi di Ramadan itu banyak yang sunnah menjadi wajib dan wajib menjadi sunnah, seperti tarawih yang sebelumnya ini nggak pernah wajibnya, fardunya ini lupa. Ketika Ramadan ini tarawihnya ini mempengi hampir setiap malam ikut terus, padahal fardunya tertunda. Ini bagaimana Pak pendapat? Kalau konteksnya tertunda, serapopo Mas. Siapa kira-kira gitu ya. Artinya bisa dilakoni. Saya dilakoni masih bagus lah. Artinya kita nggak berharap perfeksionis harus sempurna, enggak ya. Yang bahaya itu kalau gara-gara Ramadan subuhnya kerinan. Ya lah. Ya kan? Karena sahur mepet, tarawih banyak kerinan ya. Atau kita terlampau banyak melek malam, kemudian di kantor tidur. Tanggung jawab ke pekerjaan teralihkan, itu yang bahaya ya. Cuma yang perlu kita ini Mas cermati lagi, mengapa kok bisa gitu? Mengapa kemudian di bulan Ramadan ini rame-rame orang tarawih, tapi ketika jamaah yang lain itu nggak menarik ya. Saya ingat kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang ke masjid dengan tongkat karena buta. Dia buta, selalu datang tiap subuh ke masjid sampai suatu saat itu dia terhentak batu dan berdarah. Ya.
Itu pun kemudian suatu saat ada seorang pemuda yang menawarkan pertolongan mau nuntun sampai ke masjid. Ya. Kemudian si sahabat tadi menolak, ya, karena masih bisa jalan sendiri. Gitu ya. Si pemuda itu membujuk rayu lagi, mau nuntun lagi. Sampai akhirnya dipenuhilah ajakan menuntun itu. Gitu ya. Sampai beberapa saat si sahabat ini kemudian penasaran, kok ada ya pemuda yang baik banget kayak gini. Akhirnya dia penasaran, pengen tanya satu saat, wahai pemuda, kamu kok baik sekali mau nuntun aku, sebenarnya kamu itu siapa? Ya kan? Ternyata siapa itu, Pak? Ternyata aku penasaran, ternyata siapa? Ternyata siapa? Kata muda itu sebut aja dia, wahai fulan, sebetulnya saya tidak boleh ngomong ini sama bos ini, kira-kira gitu kan. Tapi karena kamu tanya, ya saya akan cerita. Saya itu adalah setan yang ditugaskan. Tapi kenapa? Kok setan baik, Pak? Setan kok ngasih ke masjid? Ya kan? Lu kok bisa? Ya, karena tugas saya itu tidak mungkin menghalangi Anda untuk sholat. Karena Anda orangnya pasti ke masjid, apapun kejadiannya. Tugas saya hanya mengurangi pahala Anda sholat. Oh, gitu. Levelnya ke situ, Mas. Bicara ke situ, kembali ke konteks tadi gitu ya, ke konteks kita itu, bahwa kita berlomba-lomba tarawih itu bagus, tapi ingat itu ada godaan, kan? Ya. Ada godaan kita yang menyelewengkan, mendahulukan yang sunnah, yang wajibnya jadi mundur, menafikan yang wajib. Jadi setan pun juga di masjid ada. Atau ya sandal yang kadang hilang kok. Ya kan? Sandalnya artinya, berubah ya, Pak. Bukan berarti kemudian setan dibelenggu itu nggak ada dalam konteks itu, hanya Allah udah buka peluang untuk beramal soleh itu, ya betul gitu ya. Cuma kita harus waspada diri, jangan sampai kemudian kita tanpa sadar hanya ikut-ikutan. Kabeh ikut tarawih, aku tak melu tarawih. Kabeh tadarus, tak ikut tadarus. Kita nggak berpikir dengan tarawih tadarus itu kira-kira value nilai tambah saya apa? Saya pribadi gini, Mas. Ketika saya lihat sebelah gitu ya, wah wis jus 13, aku kayak jus loro ya, kira-kira gitu kan gatel itu, pengen naik. Tapi ketika saya coba lakukan lagi, muncul penasaran. Memang betul, Allah itu ngasih pahala baca Quran itu bukan per ayat, per huruf. Ya kan, dihitung satu kalau tartil. Tapi ingat bahwa di ayat hadis yang lain, itu Allah katakan bahwa menuntut ilmu itu pahalanya jauh lebih besar daripada belajar baca. Maka mengkaji tafsir itu nggak bisa dibandingkan dengan jumlah huruf yang dibaca. Kira-kira ke situ, karena kita di sini sifatnya adalah mentadaburi, memahami untuk mengamalkan. Di sini ritualitas. Edukasi itulah kita perlukan. Ya. Poin terkait sama tadi, Mas. Orientasi jangan terlampau hitung-hitungan sampai Gusti Allah lagi. Kadang kayak ngitung itu kan, dihitung, wah aku mau coba satu huruf, ngitung pahala satu sekali berapa, kira-kira gitu. Banyak juga teman-teman kita, rekan-rekan kita atau saudara kita yang mengadu nasib di ibu kota, Pak. Ketika pulang ke Magelang nih kan, misalnya menjelang 10 hari terakhir, kita bukber. Ya, betul. Ketika bukber, fenomena bukber ini gimana menurut Pak Apri itu? Ya, kalau bukbernya itu sekali-kali ya bagus ya. Yeah. Menjalin silaturahim, kemudian berbagi. Toh juga secara syariat itu ada lagi-lagi insentif pahala yang Allah janjikan. Oh iya. Siapa saja yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala sama persis orang yang diberi, ya puasanya orang yang diberi makan. Kira kan gitu kan? Yeah. Berarti bukber itu sejarah religiusnya itu adalah ngasih makan orang yang puasa. Ya. Tapi kalau bukber dibayar di kantor, pahalanya di kantor, Mas. Sekarang kan, iya itu kalau di kantor, Pak. Kalau di mall gimana, Pak? Jadi kita ngumpul di mall. Yang salah kaprah kan tadi. Jadi niatan bukber itu kalau dikembalikan bagus. Iya. Berbagi, maaf ya, kepada orang miskin yang berpuasa dikasih makan, ya, bukan berbagi sesama. Kira-kira gitu ya. Yang kedua yang nggak berlebihan. Coba teman-teman perhatikan, ketika puasa Ramadan bobot badannya naik atau turun? Bukannya puasa turun ya, malah nambah ya. Iya kan? Padahal Rasulullah itu ketika beliau nggak pernah cerita kan, tapi beliau menceritakan dalam hadisnya itu bahwa rata-rata Rasulullah itu pasti ada dalam 3 hari itu yang nggak makan 2 hari. Sampai beliau itu sering diganjel
pakai batu gitu kan, karena saking seringnya posisi beliau lapar, dan ternyata lapar itu kunci beliau sehat sampai beliau meninggal. Karena tubuh menjadi istirahat. Kita nggak memaksa tubuh kita untuk kerja keras gitu kan. Istirahat gitu. Beliau diistirahatkan kira-kira gitu. Nah, mestinya logika itu ya, kalau kita buka puasa bersama itu ya berhenti. Oh, buka kok dari maghrib sampai jam 09.00 makan terus. Nanti berhenti 2 jam, sahur makan lagi. Jadi makan kalau lagi. itu dari pagi gini berhenti kita makannya. Istirahatnya waktu tidur aja, Pak. Istirahat makannya. Itu kira-kira budaya yang perlu kita cermati lagi. Bukber boleh, cuman arahkan satu, kalau bisa ya jangan di antara kita. Ajalah orang miskin, rakyat miskin ya. Kemudian tidak berlebihan. Berarti kita lebih tadi itu value-nya ditingkatkan ya, nggak cuman kumpul-kumpul kangen-kangen. Tapi jangan dihapus Mas, itu media komunikasi kita juga ya. Iya, maksudnya betul. maksudnya kita tambah anggotanya, misalnya mungkin ke panti asuhan anak yatim seperti itu ya Pak ya, kita ketemu teman-teman yuk kita bukanya jangan di mall mulu gitu kan. Ya tidak apa-apa di mall, tapi ngajak anak yatim. Oh, anak yatimnya diajak di mall. Oh iya, ide bagus itu Pak. Kalau perlu dibeliin baju lebaran sekalian ya Pak ya. Oh, ide menarik ini Pak Pri. Udah ngobrol panjang lebar nih Pak tentang seputar puasa, bulan puasa ini. Kira-kira dari Pak Pri sendiri, dari beberapa hal yang kita obrolin nih, kesimpulannya untuk bulan puasa kali ini kira-kira seperti apa nasihat dari Pak Pri? Jadi dimensi puasa itu kan banyak. Puasa itu, shaum itu artinya menahan diri ya. Salah satu hal yang saya ingin tekankan itu adalah shaum iktisadiyah. Itu apa Pak? Puasa ekonomi. Oh. Ya. Puasa ekonomi itu apa? Ramadan ini ya kita menahan diri. Satu, menahan diri untuk tidak berbelanja sesuai keinginan. Berbelanjalah sesuai kebutuhan, kalau perlu direm. Kira-kira gitu ya. Yang kedua, Ramadan itu bagaimana kita jadikan puasa iktisadiyah kedua. Selama Ramadan, koreksi sumber pendapatan yang haram dan syubhat. Kalau nggak bisa dihapus pasca Ramadan, kurangi minimal. Yang semula korupsinya 100, minimal kurangi jadi 90. Kok dikurangi nggak bisa minimal ya, ada target kira-kira gitu kan. Sumber-sumber itu kita kurangi. Kemudian puasa iktisadiyah dalam arti gila harta. Jadi penyakit yang susah dihilangkan itu manusia itu gila harta. Maka inilah kemudian kita diajari. Sedekah itu bukan sisa-sisa. Tapi sedekah itu sesuatu yang kita cintai, kira-kira gitu. Maka ini Ramadan kita jadikan momen bagaimana kita itu menahan diri tidak mencintai harta berlebihan. Gimana caranya? Ya tadi kita geserlah. Jadi memang saya dulu agak risih mendengar istilah sedekah barang bekas, kira-kira gitu ya. Oh iya. Setelah bingung kok dikeke. Sudah kita nggak suka kok dikasih orang. Nah, itu harus kita mindset kita ubah. Diubah. Ya. Bagaimana kita memberikan sesuatu itu sesuatu yang membanggakan bagi yang diberi. Jangan yang kasih sisa-sisa. Sampai ada cerita kan orang dikasih sedekah gini, kasih ini Mas ya. Terus minta rela, Mas mau difoto enggak saya? Itu laporan. Jangan sampai gitu kan. Sedekah difoto ya Pak ya. Dipajang di Instagram. Nah, kita tidak pengen itu lah, itu PR ke depan. Terima kasih, mudah-mudahan Ramadan kita berhasil di awal sampai di ujung. Amin. Minimal kualitas kita tidak boleh sama, harus ada naik. peningkatan. Ya, biar naik gimana? Harus punya ukuran standar di awal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Priyonggo atas insight-nya mengenai bulan puasa, bulan Ramadan pada tahun ini. Sahabat Karisma, jika masih tertarik dengan podcast-podcast kami, like, share, dan subscribe channel YouTube kami, KSPPS Karisma, Sahabat Pemberdayaan Umat. Makasih Pak.